Saya Briliansyah, saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu liquidity preference atau permintaan uang, kebijakan moneter, dan penawaran uang. Yang pertama, kita akan membahas tentang permintaan uang atau liquidity preference menurut Keynes. Apa sih itu permintaan uang? Teori permintaan uang menurut Keynes lebih dikenal dengan liquidity of preference yang menjelaskan perilaku masyarakat dalam memegang uang. Permintaan uang menurut Keynes juga merujuk pada permintaan uang untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Menurut Keynes, ada 3 motif yang mempengaruhi masyarakat dalam memegang uang. Yang pertama, motif transaksi. Motif ini didasarkan karena adanya perilaku masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau yang bersifat rutinitas. Contohnya seperti mengkonsumsi makanan, minuman, jual beli, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi transaksi tersebut yaitu jumlah pendapatan, rentang waktu, dan kebiasaan berbelanja. Motif transaksi yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari memiliki kurva permintaan yang bersifat inelastis terhadap suku bunga. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Merupakan motif yang digunakan dalam rangka menghadapi suatu hal yang belum pasti di masa yang akan mendatang. Faktor-faktor yang mempengaruhi motif berjaga-jaga antara lain jumlah pendapatan dan tipe kepribadian. Kurva yang dapat digambarkan mengenai permintaan uang untuk motif berjaga-jaga yaitu inelastis sempurna. Yang ketiga, motif spekulasi. Merupakan suatu motif seseorang dalam memiliki suatu keinginan dalam memegang uang yang didasari pada adanya perilaku ekonomi seseorang yang ingin mendapatkan manfaat atau keuntungan di masa depan. Seperti contoh dapat dengan adanya pembelian saham atau semacam obligasi. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa besar kecilnya tingkat suku bunga yang ada dapat berpengaruh terhadap tingkat pengambilan keputusan pelaku ekonomi, di mana semakin rendah tingkat suku bunga maka akan mendorong perilaku ekonomi untuk membeli lebih banyak saham atau obligasi. Begitu pula sebaliknya. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan uang? Yang pertama, pendapatan real. Semakin tinggi pendapatan, permintaan akan uang akan semakin besar. Ini dikarenakan konsumsi dan tabungan akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan. Yang kedua, tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, permintaan akan uang untuk motif spekulasi akan berkurang. Dikarenakan tingginya suku bunga akan membuat biaya pinjaman uang untuk berspekulasi semakin bertambah mahal. Ketika tingkat suku bunga tinggi, orang akan lebih baik memilih untuk menabung di bank daripada untuk berspekulasi. Yang ketiga, tingkat harga umum. Semakin tinggi tingkat harga umum, permintaan akan uang akan bertambah karena harga barang dan jasa bertambah mahal. Dan untuk membelinya diperlukan uang yang lebih banyak pula dan mengakibatkan permintaan akan uang juga semakin bertambah. Dan yang terakhir, fasilitas kredit. Semakin canggih fasilitas kredit akan memudahkan masyarakat meminjam uang kepada bank sehingga semakin banyak jumlah uang tunai yang diinginkan masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang berasal dari otoritas moneter yang digunakan untuk mengendalikan agregat moneter seperti peredaran uang di masyarakat, uang primer atau kredit, agar mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Tujuan dari adanya kebijakan moneter yaitu agar tercapainya keseimbangan internal dan eksternal, yang dimana keseimbangan internal dapat terlaksanakan dengan adanya pencapaian kesempatan kerja yang tinggi, tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan dipertahankanlah laju inflasi yang rendah. Sedangkan keseimbangan eksternal dapat terlaksana apabila neraca pembayaran internasional suatu negara tidak mengalami defisit atau tidak mengalami surplus. Adapun tujuan dari adanya kebijakan moneter yang lain, yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian.
Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Distribusi likuiditas yang optimal agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dan membantu pemerintah dalam melaksanakan kewajiban yang belum terrealisasi. Adapun macam-macam kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain kebijakan pasar terbuka. Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam rangka mengatur laju peredaran uang di masyarakat melalui penjualan atau pembelian surat berharga. Penentuan cadangan wajib atau giro wajib minimum, di mana bank-bank umum dapat memberikan kredit ketika mereka memiliki cadangan yang cukup yang mana nantinya dapat mendatangkan keuntungan dari kredit yang telah diberikan. Kebijakan atau politik diskonto merupakan kebijakan penetapan suku bunga pinjaman bank sentral yang diberikan terhadap bank-bank umum. Kebijakan kredit selektif merupakan suatu kebijakan yang tujuannya untuk mengawasi kredit pada bank-bank umum apakah telah sesuai dengan keinginan pemerintah. Dan yang terakhir, rujukan moral merupakan suatu kebijakan moneter yang memiliki sifat kualitatif mengenai metode atau cara menghimbau para banker dan pengusaha untuk menaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank. Yang terakhir, kita akan membahas tentang penawaran uang. Penawaran uang merupakan jumlah uang yang beredar. Dalam penawaran uang terdapat dua teori penawaran, yaitu penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Teori penawaran uang tanpa bank, teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas ketika emas menjadi alat pembayaran satu-satunya, di mana jumlah uang yang beredar pada saat itu mengalami naik turun karena berdasarkan jumlah emas yang ada di masyarakat. Sehingga dalam penawaran ini uang hanya akan mengalami pertambahan apabila orang memproduksi emas baru. Yang kedua, teori penawaran uang modern. Dalam teori ini, emas bukan lagi menjadi alat pembayaran satu-satunya, dikarenakan pada teori ini telah muncul sistem standar kertas yang sumber dari terciptanya uang beredar, yaitu otoritas moneter atau bank sentral. Istilah penawaran tidak hanya ada dalam pasar barang, di dalam pasar uang juga ada istilah penawaran. Akan tetapi, istilah penawaran yang ada dalam pasar barang dan pasar uang memiliki definisi yang berbeda. Secara sempit, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Singkatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar. Secara luas, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Uang kuasi merupakan uang yang tersimpan di bank dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan valuta asing. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, yaitu tingkat diskonto. Tingkat diskonto merupakan bunga yang diterapkan bank sentral kepada bank umum yang meminjam dana. Yang kedua, tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat melumpuhkan perekonomian. Daya beli masyarakat akan menjadi rendah dan perusahaan tidak dapat menjual barang dan jasa. Yang ketiga, tingkat produksi dan pendapatan nasional. Yang keempat, cadangan kas. Cadangan kas merupakan tabungan atau simpanan uang tunai milik bank umum yang ada di bank sentral. Yang kelima, nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar, sehingga sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran, tingkat bunga akan naik dan nilai rupiah pun terangkat. Dan yang terakhir adalah kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka adalah kebijakan bank sentral dalam membeli atau menjual surat berharga milik pemerintah seperti obligasi negara, surat utang negara, dan sertifikat Bank Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang permintaan uang, kebijakan moneter, dan penawaran uang. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Hendi Andriansa selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Makro dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 6 dan teman saya yang beranggotakan 6 orang
yaitu Nofriza Kurniawan dengan NIM 021, Daliarum Anggraini NIM 075, Rian Adam Islamik NIM 079, Calvin Fridiansyah NIM 147, dan saya sendiri NIM 149, Elvanurin Maulidiah, dan Afifah Rifatul Quran NIM 151. Beberapa subbab materi yang akan kami jelaskan diantaranya yang pertama ada mendeskripsikan keseimbangan di pasar uang. Yang kedua, menjelaskan fungsi LM dan keseimbangan di pasar uang. Yang ketiga, menggambar grafik kurva, fungsi LM, dan keseimbangan di pasar uang, grafik dan fungsi LM. Yang keempat, kesimpulan grafik fungsi LM. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan saya. Mendeskripsikan keseimbangan di pasar uang. Dalam ekonomi konvensional, pasar uang akan berada dalam keseimbangan apabila penawaran akan uang atau MS sama dengan permintaan akan uang atau MD. Penawaran akan uang atau MS ditentukan oleh pemerintah atau dinyatakan tetap. Dalam analisis keseimbangan di pasar uang digunakan suatu kurva yang disebut kurva LM. Kurva LM adalah tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan tingkat bunga dan pendapatan nasional di mana pasar uang dalam keadaan seimbang. Keseimbangan pasar uang. Menurut Mankey, perubahan pendapatan akan mempengaruhi permintaan akan uang. Apabila pendapatan naik, maka ekspenditur akan mengalami kenaikan, sehingga masyarakat banyak melakukan transaksi yang menggunakan uang. Sehingga kenaikan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan permintaan akan uang. Hal ini dapat ditunjukkan secara matematis sebagai berikut. M atau P pangkat D sama dengan L RY. Permintaan akan uang memiliki hubungan negatif dengan tingkat bunga dan memiliki hubungan positif dengan pendapatan. Next. Menjelaskan fungsi LM dan keseimbangan di pasar uang. Model siklus LM melibatkan beberapa fungsi, seperti pertama ada investasi. Fungsi investasi yang biasanya dilambangkan dengan I dapat dinyatakan sebagai besarnya pendapatan atau dalam hal ini disebut gross product dikurangi modal dan suku bunga. Kemudian ada saving. Saving atau simpanan biasanya dilambangkan dengan S, merupakan besarnya pendapatan ditambah suku bunga. Selanjutnya ada permintaan akan uang. Permintaan uang di pasar berbanding terbalik dengan suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin turun permintaan akan uang di pasar. Sehingga fungsi permintaan akan uang dapat dinyatakan sebagai besarnya pendapatan atau gross product dikurangi besarnya suku bunga. Dan yang terakhir ada persediaan uang. Permintaan akan uang L bergantung secara linier pada argumennya. Baik, secara singkat dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk rumusnya bisa dilihat di bawah ini ya. Baik, selanjutnya model siklus bisnis ISLM merupakan model makroekonomi yang terdiri dari variabel pendapatan, stok modal, dan suku bunga, serta melibatkan fungsi investasi, fungsi simpanan, dan fungsi permintaan akan uang. Model siklus bisnis yang diperkenalkan oleh Kalecki dengan asumsi bahwa keuntungan diperoleh sampai modal awal investasi. Namun, hal tersebut menyebabkan keterlambatan dalam proses investasi atau waktu tunda. Penambahan waktu tunda pada sistem menyebabkan perubahan kestabilan pada titik kesetimbangan sehingga terjadi bifurkasi Hobbes yang memenuhi kondisi transversalitas. Selanjutnya,
menggambar grafik kurva fungsi LM dan keseimbangan di pasar uang grafik fungsi LM. Menurut Manqui, penurunan kurva LM dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Pada grafik A yang menunjukkan perubahan keseimbangan pada pasar uang di mana ketika pendapatan mengalami kenaikan sebesar Y1 ke Y2, maka akan mengakibatkan kenaikan permintaan uang sehingga kurva MD bergerak ke kanan. Hal ini juga mengakibatkan kenaikan tingkat bunga dari R1 ke R2. Perubahan pada tingkat bunga tersebut menunjukkan kurva LM yang ditunjukkan pada grafik B. Untuk kurvanya di sebelah kiri ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Menurut Manqui, penurunan kurva LM dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Pada grafik A yang menunjukkan perubahan keseimbangan pada pasar uang, di mana ketika pendapatan mengalami kenaikan sebesar Y1 ke Y2, maka akan melibatkan kenaikan permintaan uang, sehingga kurva MD bergerak ke kanan. Hal ini juga mengakibatkan kenaikan tingkat bunga dari R1 ke R2. Perubahan pada tingkat bunga tersebut menunjukkan kurva LM yang ditunjukkan pada grafik B. Pada slide ini kita bisa melihat dua grafik. Nah, untuk penjelasannya masih sama seperti di slide sebelumnya. Menurut Manqui, kebijakan moneter dapat mempengaruhi pergerakan kurva LM dengan menggunakan teori liquidity preference. Pengaruh kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral terhadap tingkat bunga dan pendapatan nasional. Ketika Bank Sentral melakukan pengurangan money supply dari M1 ke M2, hal ini mengakibatkan keseimbangan money supply mengalami penurunan dari M1 per P ke M2 per P. Dianggap pendapatan tetap dan kurva permintaan uang mengalami keseimbangan. Maka hal ini akan mengakibatkan kenaikan tingkat bunga pada keseimbangan pasar uang. Hal ini dengan menurunnya money supply mengakibatkan kurva LM bergerak ke atas. Kurva LM menggambarkan bagaimana keseimbangan penawaran akan uang real. Penurunan pada keseimbangan penawaran akan uang real membuat kurva LM bergerak ke atas. Pertambahan pada keseimbangan akan uang real membuat kurva LM bergerak ke bawah. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Keseimbangan jangka pendek kurva LS-LM. Menurut Manqui, kurva IS dan kurva LM dapat digambar ke dalam matematisnya sebagai berikut. Model tersebut menunjukkan kebijakan fiskal G dan T, kebijakan moneter M, dan harga sebagai exogenous. Sehingga hal tersebut menunjukkan kurva IS hanya menunjukkan kombinasi antara R dan Y. Hal ini sesuai dengan persamaan pada pasar barang dan kurva LM hanya menunjukkan kombinasi antara R dan Y yang sesuai dengan persamaan pada pasar uang. Kesimpulan kurva LM. Pertama, penurunan kurva LM. Hubungan antara tingkat bunga dan dengan pendapatan, ketika pendapatan mengalami kenaikan, maka mengakibatkan kenaikan tingkat bunga. Pengaruh perubahan kebijakan moneter pada kurva LM. Kurva LM menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan pendapatan nasional yang mana hal ini sesuai dengan keseimbangan pada pasar uang. Yang ketiga, keseimbangan IS-LM. Kurva LM yang menunjukkan secara simultan keseimbangan pada pasar barang dan pasar uang untuk memberikan nilai pada pengeluaran pemerintah, pajak, penawaran uang, dan tingkat harga. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.